Di dalam nama Tuhan Yesus, seberapa kita yang ada, kita siap untuk memuliakan nama Tuhan, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian walau tak dapat melihat.
Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak
jemaat yang masih dalam perjalanan, Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, agar mereka sampai di tempat ini tanpa kurang suatu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang dalam keadaan saat ini sedang mengalami setiap masalah-masalah yang ada Tuhan, Kau berikan Tuhan jawaban Tuhan atas setiap masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Nya Tuhan. Kau urapi lidah dan bibir hamba-Nya Tuhan, Kau berikan hikmat kata-kata yang daripada Engkau Tuhan. Kau urapi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan sukacita yang melimpah untuk setiap kami Tuhan. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Jika di hati kami, di pikiran kami Tuhan, ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, mulai saat ini Tuhan, Kau bersihkan, Kau jauhkan Tuhan dari setiap kami Tuhan, agar kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri. Amin. Dan kita angkat satu pujian dengan Tuhan.
Siapa yang mau menyaksikan Cinta Kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. menyaksikan Cinta Kasih Tuhan melalui pujian, dan juga saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita pribadi, lepas pribadi, dan kita angkat satu pujian, Aku Percaya.
Terima kasih Allah Roh Kudus Kau hadir di sini. Teduhkan setiap hati kami sehingga kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Lembutkan setiap hati kami sehingga setiap firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami yang lembut, yang bersih Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Sehingga buah itu dapat dinikmati oleh sekitar kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah tidak bibir hamba-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus Kau yang memegang, sehingga setiap apa yang hamba-Mu katakan Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Amin. Nggak berasa Bapak Saudara, sudah 3 bulan setengah kita melewati tahun 2024 Bapak Saudara. Dan saya yakin semua karena Tuhan Bapak Saudara. Tanpa Tuhan kita nggak sanggup melewati tahun-tahun ini Bapak Saudara. Tapi karena ada Tuhan bersama kita, maka kita bisa ada hari ini Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Tema hari ini yang akan saya bawakan sesuatu hal yang apa yang saya bilang ya, sesuatu hal yang Tuhan minta buat saya dan saudara, dan itu sangat penting buat saya dan saudara Bapak Saudara. Biasanya gini loh, biasanya kalau seseorang kalau meminta kepada coba nih Rian bentar ya, depan ya, bawa handphonenya boleh, bawa handphonenya. Oh, handphone. Iya. Biasanya Bapak Saudara, biasanya manusia itu begini Bapak Saudara ya kan. Saya minta sama Rian ya kan. Rian, saya minta
HP-mu dong. Ya. Saya minta kepada Rian. Yang dapat siapa saudara? Yang meminta, betul? Biasanya kita manusia kan. Saya ulangin saudara, karena ayat ini berhubungan dengan ini. Ya kan? Saya minta sama Rian, saya minta HP-mu dong. Karena saya meminta, maka saya yang mendapat. Tapi firman Tuhan hari ini luar biasa Bapak Saudara. Sebaliknya Bapak Saudara ya, maksudnya sebaliknya, ini Rian pegang. Firman Tuhan yang akan kita baca ini, saya yang meminta, tapi saya nggak mendapat. Yang mendapatnya nanti yang saya pinta, ya kan? Berarti si Rian ya kan? Nah, gitu. Apa? Saya untuk Rian nanti dipanggil lagi kan? Kita baca di Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat yang ke-12 saya bacakan buat Bapak Saudara. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saya bacakan ya Bapak Saudara ya. Oh, udah deh. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi Tuhan minta apa Bapak Saudara? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari Tuhan hari ini minta takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Yang tadi saya bilang ya, perumpamaan yang tadi saya meminta barang ya, Tuhan yang meminta, Bapak Saudara. Tuhan minta kepada bangsa Israel. Pada minggu pagi hari ini Tuhan meminta kepada jemaat El Sadehom ya kan. Tuhan berkata, maka sekarang hai jemaat El Sadehom, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lanjut ayat yang ke-13 boleh? Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Saudara, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya jadi Tuhan kita itu luar biasa Bapak Saudara. Kita yang tadi perumpamaan tadi, saya yang meminta kepada Rian. Biasanya manusia, kita yang meminta, kita yang mendapat Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini luar biasa Bapak Saudara. Di saat saya mencatat khotbah takut akan Tuhan, saudara, saya bisa nangis gitu. Kenapa? Saya baca berulang kali ya. Wih, Tuhan kita keren banget, saudara. Tuhan kita keren banget, Tuhan kita baik banget ya kan, Tuhan kita, aduh ya kan, luar biasa lah Bapak Saudara ya kan. Kenapa? Di saat saya mencatat khotbah ini Bapak Saudara, itu berlaku buat diri saya. Tuhan bilang ya kan, pada hari ini ya kan, Tuhan minta kepada saya. Pada hari ini Tuhan minta kepada jemaat El Sadehom. Minta apa ya kan? Takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Bukan buat Tuhan, Bapak Saudara kan? Bukan buat Tuhan. Di ayat yang ke-13 berkata supaya baik keadaanmu ya kan? Supaya baik keadaan jemaat El Sadehom, supaya baik keadaan saya, supaya baik keadaan kita semua. Jadi Tuhan meminta kita takut akan Dia buat keadaan kita, Bapak Saudara. Saking sayangnya Tuhan ya kan? Tuhan minta Pak Musa ya kan, takutlah akan aku. Bukan buat Tuhan ya kan, Pak Musa ya kan? Tuhan bilang biar baik keadaan Pak Musa ya kan? Biar baik keadaan Rian, biar baik keadaan jemaat El Sadehom semuanya. Jadi pada hari ini, mari kita tanamkan, saudara, Tuhan meminta kita takut akan Tuhan Allahmu, Bapak Saudara. Nah, siapa sih dalam hidup ini yang nggak pernah takut, Bapak Saudara? Ada seumur hidupnya nggak pernah takut, Bapak Saudara. Kan yang paling tua di sini kayaknya nenek saya, Bapak Saudara, umur 80 tahun lebih, Bapak Saudara. Pasti dalam kehidupannya pernah merasakan takut, ya Pak ya? Nggak ada satupun di dunia ini ya kan orang kayaknya, oh saya nggak pernah takut Pak ya kan? Kayaknya nggak ada Bapak Saudara. Kalau ada, kayaknya kita harus belajar dari orang, kenapa itu orang bisa nggak pernah takut Bapak Saudara. Jadi dalam kehidupan ini pasti seseorang pernah mengalami ketakutan Bapak Saudara. Nah, takut itu ada dua Bapak Saudara. Ada takut yang negatif, ada takut yang positif. Kalau takut yang positif, kita nggak melakukan kejahatan. Contohnya, kita memakai helm. Biar apa Bapak Saudara?
Iya biar selamat, tapi biasanya sih ada yang bilang, oh iya biar gak ditilang itu, kalau nggak ditilang sama Pak Polisi ya. Nah, jadi takut positif itu kita nggak melakukan kejahatan, kita nggak melanggar hukum-hukum yang ada di Indonesia atau hukum di dunia ini supaya kita nggak masuk penjara atau mengalami hukuman dan sebagainya. Nah, terus ada lagi takut yang positif, kita takut overweight, gitu lah, takut gemuk, gitu lah. Karena kita takut gemuk, kita menjaga makan kita menjaga pola hidup kita ya kan. Nah, supaya kita sehat, supaya badan kita sehat, kita menjaga pola tidur kita dan sebagainya, bersaudara. Itu takut-takut yang positif. Tapi ada juga takut yang negatif, bersaudara. Takut negatif ya ada yang dengan takut binatang dan sebagainya kan, apalagi khususnya wanita ya, kalau melihat kecoa, tikus ya. Tapi ada juga sih yang cowok yang ngeliat tikus dan sebagainya juga kecoa, ada yang geli dan sebagainya. Tapi kebanyakan para wanita dia takut tuh, dia geli ya kan dengan kecoa, tikus dan sebagainya, saudara. Itu takut-takut yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Takut gagal, takut mencoba. Kalau takut setan ya saya yakin jemaat El Sadehom nggak ada yang takut setan. Amin, saudara. Setan yang takut sama jemaat El Sadehom. Setannya lari ya. Baru setannya mau menggoda itu udah ujian penyembahan, udah berbahasa roh dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu takut-takut yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca di Ulangan 10 ayat 12 tadi, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu berasal dari kata bahasa Ibrani. Takut itu yang tadi saya bilang, ada takut yang berarti konotasinya kurang negatif, Bapak Saudara. Berasal dari kata Ibrani pakat, yaitu ngeri, atau yira, Bapak Saudara. Yira yaitu perasaan kagum, perasaan penuh hormat, tunduk, patuh, taat untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, kata takut yang dipakai di Ulangan 10 ayat 12 ini ialah kata yira, Bapak Saudara. Suatu perasaan untuk hormat kepada Tuhan, perasaan untuk kagum akan Tuhan, perasaan untuk patuh taat kepada Tuhan, perasaan untuk ingin lebih lagi mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka saya definisikan arti takut akan Tuhan itu adalah kesadaran penuh untuk kita menghormati, mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengecewakan atau memalukan Tuhan melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keputusan kita dengan dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Itu beda itu, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang, Bapak Saudara. Oh, di saat ada Bapak Ibu Gembala, kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, melakukan apa yang Bapak Ibu Gembala ingin kerjakan di dalam kita. Tapi Tuhan minta hari ini, walaupun dilihat ataupun tidak dilihat, kerjakan itu dengan sepenuh hati, Bapak Saudara. Itulah takut akan Tuhan. Jadi saya membuat pengertian tentang arti takut akan Tuhan dalam beberapa poin, Bapak Saudara. Arti takut akan Tuhan yang pertama adalah kesadaran penuh akan Tuhan. Sadar apa sih kan? Sadar akan kehadiran Tuhan. Nah, ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kelihatannya simple, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang simple? Paling gampang peraga ini pakai kursi, Bapak Saudara. Kalau kita bilang Tuhan Maha Hadir, Bapak Saudara, berarti di saat kita ibadah sekarang ada Tuhan, Bapak Saudara. Permasalahannya, Bapak Saudara. Di saat Tuhan hadir, Bapak Saudara. Kan Tuhan nggak kelihatan, Bapak Saudara. Kita nggak menghargai Tuhan, Bapak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Jadi kurangnya rasa kagum kita akan Tuhan sehingga kita merasa nggak ada Tuhan inilah ya, mana ya, nggak kelihatan. Tapi kalau andai kata bisa dilihat, Bapak Saudara, bisa dilihat sesuatu, kan Tuhan kita maha besar, Bapak Saudara. Tuhan lagi ada di sini dengan segala kebesarannya, dengan segala keperkasaannya, dengan segala kedahsyatannya, dengan segala keajaibannya. Masih dia, Bapak Ibu Saudara, yang untuk menyembah Tuhan dengan gak sungguh-sungguh. Masih dia, Bapak Ibu Saudara, untuk memuji Tuhan dengan gak sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa Tuhan Maha Hadir, Bapak Saudara, di saat Bapak Ibu Saudara bisa memberikan yang terbaik di dalam ibadah yang hanya 2 jam ini di gereja ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya yakin di luar Bapak Ibu Saudara akan belajar untuk melakukannya. Tapi di dalam ibadah yang 2 jam ini, Bapak Ibu Saudara nggak bisa merasakan, nggak bisa menghormati bahwa Tuhan hadir di sini. Saya meragukan, Bapak Ibu Saudara, di luar sana Bapak Ibu Saudara
akan merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Jadi mari belajar, Bapak Saudara. Yang pertama, kalau Tuhan Maha Hadir di sini, mari berikan yang terbaik, Bapak Saudara. Mari berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ya kan lakukan buat saya kan? Dan saya yakin ya kan Jemaat Kasade Home mau belajar dan sudah merasakan bahwa Tuhan Maha Hadir di sini. Amin, Bapak Saudara. Jadi kita sadar ya kan bahwa Tuhan Maha Hadir. Terus sadar apa lagi? Sadar akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan nggak lewat dari buku ini, Bapak, Alkitab. Di saat ada kebenaran firman Tuhan yang melenceng dari Alkitab, berarti itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kita yakini, kita imani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang berkata sesuatu, patokannya apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah Alkitab. Kalau nggak ada di Alkitab, kalau nggak sesuai Alkitab, berarti itu bukan kebenaran firman Tuhan. Sadar, kesadaran apa lagi bisa? Kesadaran akan keadilan Tuhan, saudara. Nah, keadilan Tuhan ini saya ingin ambil contoh di 2 Samuel 12. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Kata-katanya 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25, judulnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal, saudara. Inti dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-1 sampai 25, saudara. Sekilasnya begini, saudara. Kita tahu di saat itu Daud sudah menjadi seorang raja, saudara. Kan seorang raja berarti yang mempunyai segala hal, saudara. Apa sih ya kan yang Daud nggak punya ya kan? Tapi ya itulah ya kelemahan manusia, kejelekan manusia. Kadang kita nggak puas dengan apa yang kita punya, saudara. Daud adalah seorang raja yang luar biasa di bangsa Israel, saudara. Dia mempunyai segalanya ya kan, kekayaan, kemasyuran, ketenaran, apapun ya kan Daud punya. Tapi di suatu hari Daud sedang berjalan-jalan di atas istananya, dia melihat seorang wanita yang bernama Batseba, saudara, yang sedang mandi, saudara. Dan Daud mengingininya. Saking mengingininya, Daud merencanakan membunuh suaminya Batseba, saudara, Uria. Akhirnya Uria ditempatkan di medan peperangan dan mati, saudara. Dan Daud mengawini Batseba, saudara. Dan Nabi Nathan menegur Daud dengan sebuah perumpamaan, saudara. Perumpamaan gini, tuanku raja, ada seorang kaya. Dia mempunyai begitu banyak kambing, domba, lembu, sapi. Ya. Kalau dulu ada babi, di Taman ada babi, saudara. Ada orang kaya mempunyai segala banyak ternak, ratusan ribuan bahkan ya. Dan ada seorang miskin yang hanya mempunyai 1 ekor anak domba betina, tuanku raja. Terus raja nanya, terus kenapa Nabi Nathan ya? Terus suatu saat ada pengembara datang kepada orang kaya itu, tamu lah kita bilang ya kan, Pak, saya mau bertamu di rumah Bapak. Oh iya, silakan. Kan harusnya namanya orang kaya menjamu tamu, dia keluarkan dong apa yang ia punya dong. Kan kambing, domba, lembunya banyak, saudara. Tapi itu yang tadi saya bilang ya, jeleknya manusia ya, kadang merasa sayang ya mengeluarkan apa yang ia punya ya. Saya pakai kambing, domba, lembu, sapi saya kan, mendingan saya ambil punya si miskin. Diambil punya si miskin yang hanya punya satu-satunya anak domba betina, saudara. Yang begitu disayanginya, makan mungkin disuapin, minum mungkin diminumin, tidur bareng, main sama-sama dan sebagainya. Tapi diambil oleh orang kaya ini, Bapak Saudara, untuk dimasak, saudara, untuk dirica-rica, saudara. Akhirnya setelah dimasak, dikasih pengembara itu, wah, si Raja Daud marah kepada Nabi Nathan. Wah, siapa tuh orang kaya itu kan? Harus dibunuh dia ya kan? Dan domba yang diambil harus diganti ya kan, berkali-kali lipat itu. Terus Nabi Nathan bilang apa? Itulah tuanku Raja Daud. Arti yang pertama, sadar akan keadilan Tuhan. Daud mempunyai tingkat kesadaran yang luar biasa. Daud mempunyai takut akan Tuhan, sehingga di saat Nabi Nathan bilang itu, Daud sadar, saudara. Bukannya Daud nggak sadar, saudara. Kenapa saya bilang Daud sadar? Karena
kalau Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 51 ayat yang kelima, perikopnya pengakuan dosa. Yang kelima berkata, sebab aku itu Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Daud sadar, saudara, di saat Tuhan menegur Daud Abinatan, ya, dia langsung sadar, oh saya salah. Dan kita tahu ending dari cerita itu, anak yang anak yang dimilikinya akhirnya Tuhan panggil, saudara. Tapi Tuhan kita itu maha adil, saudara. Di saat Daud sadar akan dosanya, dosa Daud diampuni, saudara. Tapi hukuman akibat dosa tetap ada. Kenapa saya bilang tetap ada? Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca di 2 Samuel 12 itu ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Terus di ayat yang sebelumnya, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. Dosa Daud sudah diampuni sama Tuhan, saudara. Tapi akibat dosa yang Daud lakukan itu diterima sampai ke anak cucunya, saudara. Hati-hati dengan dosa, saudara. Mungkin ya, saudara, kita melakukan dosa tidak kena kita. Karena di kejadian ini dosa yang Daud lakukan tidak kena di Daudnya. Tapi Tuhan bilang itu akan terkena di anak-anak turunannya. Makanya kalau kita baca kisah selanjutnya, anak-anaknya Daud nggak lepas dari pedang, gitu. Karena firman Tuhan, ya kan? Karena Daud melecehkan firman Tuhan, karena Daud menista Tuhan, makanya Tuhan berikan hukuman kepada Daud sampai ke keturunannya. Kerajaan Daud terpecah belah, saudara. Jadi takut akan Tuhan yang pertama, sadar akan Tuhan, sadar akan keadilan Tuhan. Tuhan kita maha adil, Bapak Saudara. Karena adil, dosa kita diampuni, tapi akibat atau hukuman akan dosa tetap ada, Bapak Saudara. Sadar akan apa lagi? Sadar akan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan Tuhan, ajaib Tuhan, keperkasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, keagungan Tuhan. Sehingga kita sadar, Bapak Saudara, akan hidup kita, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Mazmur, Bapak Saudara, kitab Mazmur itu paling banyak kata-kata tentang takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Kenapa? Kan kita tahu penulis kitab Mazmur kebanyakan adalah Raja Daud. Berarti semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin intim seseorang dengan Tuhan, maka ia akan mempunyai pengenalan takut akan Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Saudara. Sehingga ia dapat menulis kitab Mazmur dengan banyak kalimat-kalimat takut akan Tuhan. Ada permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Begitu banyak kalimat-kalimat takut akan Tuhan yang tertulis di kitab Mazmur, Bapak Saudara. Menandakan begitu intimnya Daud dengan Tuhan, Bapak Saudara. Sehingga Daud rindu ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa mari yuk kita sama-sama takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Karena di ayat di Mazmur 51 yang selanjutnya tadi kan saya baca ayat yang kelima. Di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 51 ayat yang 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Biasanya Bapak Ibu Saudara, di saat seseorang memiliki kekayaan, ketenaran, jabatan dan sebagainya, dia berusaha mempertahankan kekayaannya tersebut. Dia berusaha mempertahankan ketenarannya, kemasyhuran tersebut. Tapi Daud enggak, saudara. Apa yang Daud minta? Jangan buang aku dari hadapanmu, Tuhan. Jangan ambil roh Tuhan daripada Daud, ya. Daud enggak bilang, Tuhan jangan ambil kekayaanku, Tuhan jangan ambil kerajaanku, enggak, ya kan? Tuhan bilang, Tuhan jangan ambil roh Tuhan daripadaku. Ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar akrab sama Tuhan. Ini hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena dia menganggap kekayaan dia, ketenaran dia, kerajaan dia nggak ada apa-apanya, kan? Makanya dia bilang, Tuhan jangan buang aku dari hadapan Tuhan. Tuhan jangan ambil roh Tuhan daripadaku. Dan saya yakin, Bapak Saudara, pada hari ini kita belajar, Tuhan jangan ambil roh Tuhan daripadaku. Karena itu yang terpenting, Bapak Saudara. Segala yang ada di dunia itu hanyalah sementara, Bapak Saudara. Tapi di saat roh Tuhan ambil daripada kita,
Kita akan melewati dunia ini bagaikan padang gurun yang tidak akan pernah berkesudahan, saudara. Tapi di saat ada roh Tuhan di dalam hati kita, saya yakin ya kan, ada suatu sukacita, ada suatu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Bapak Saudara. Makanya Daud sangat mengerti ya kan, di saat Daud sudah memiliki segala kekayaan dan segala kemasyurannya, Daud hanya bilang, Tuhan jangan buang aku dari hadapan-Mu, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripada aku. Suatu kalimat yang bagi saya, aduh ya kan, wow ya kan, suatu orang yang saya bayangin ini orang benar-benar dekat banget sama Tuhan, benar-benar melekat banget sama Tuhan, saudara. Sehingga dia nggak peduli ya kan kekayaannya, dia nggak peduli apa yang lain. Yang penting Tuhan jangan buang saya dari hadapan Tuhan, jangan buang saya dari hadirat Tuhan, jangan ambil roh Tuhan daripada saya ya kan. Dan biarlah itu menjadi doa buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil roh Bapa daripadaku. Selanjutnya Bapak Saudara, di saat Daud bilang, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Di ayat yang selanjutnya, bangkitkan kembali kepadaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Ayat yang ke-15 ya Bapak Saudara, maka Daud, aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Luar biasanya Daud Bapak Saudara, dia tahu dia telah bersalah, dia telah berdosa kepada Tuhan. Tapi dia rindu melalui kesalahannya, melalui dosanya, dia nggak ingin orang lain mengikutinya, Bapak Saudara. Dia nggak ingin saya dan saudara mengikutinya. Makanya Daud berkata, maka aku akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa itu berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau pada hari ini ya kita adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan rindu kita berbalik kepada Tuhan, Bapak Saudara. Itu keinginan besar Daud ya kan, Tuhan ya kan, biarlah setiap pelanggaran, setiap dosa yang saya lakukan, saya rindu mengajarkan kepada orang-orang yang telah melakukannya kan, supaya yuk kita balik kepada Tuhan ya kan, jangan semakin menjauh daripada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan Bapak Saudara pada pagi hari ini. Arti takut akan Tuhan yang kedua, yang berikutnya adalah membenci apa yang Tuhan benci, Bapak Saudara. Itu terdapat di Amsal 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan yang kedua ialah membenci kejahatan, Bapak Saudara. Di saat seseorang mempunyai kesadaran takut akan Tuhan, maka ia akan membenci kejahatan, Bapak Saudara. Mungkin kita berkata kejahatan, ya kita bilang kalau di sini apa ya? Kayaknya kalau nyolong sapi nggak ada, Bapak Saudara. Ada nggak ya? Karena gede gitu. Kalau nyolong ayam kan gampang ya, tinggal ngambil buat. Gila. Kalau nyolong sapi ada nggak, Bapak Saudara? Oh ada juga ya? Oh iya. Waduh, berarti malingnya modal. Jadi mungkin kita berpikir kejahatan itu ya, nyolong ayam, nyolong sapi, melakukan pencurian, perampokan, membunuh dan sebagainya. Enggak, Bapak Saudara. Ya itu juga kejahatan. Tapi di sini berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Tuhan bilang apa? Aku benci kepada kesombongan, Bapak Saudara. Hati-hati, Bapak Saudara. Kesombongan adalah hal yang Tuhan benci, Bapak Saudara. Dan kita tahu malaikat Lucifer yang jatuh ke bumi ya kan, ke neraka, hanya karena akibat dia sombong, Bapak Saudara. Dia nggak melakukan tindak kejahatan membunuh malaikat, enggak ya. Dia hanya berkata ya kan, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Karena dia mempunyai suatu talenta yang luar biasa ya kan, suara yang bagus dan sebagainya ya kan. Dia merasa, kayaknya saya lebih baik daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara. Kadang kita manusia merasa, saya lebih baik dibandingkan dia. Saya nggak mencuri seperti dia. Saya nggak berzina seperti dia. Saya nggak seperti dia, saya nggak seperti dia. Hati-hati Bapak Saudara. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling suci. Merasa diri paling hebat. Merasa diri paling pintar. Hati-hati Bapak Saudara. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, Bapak Saudara. Yang merasa dirinya, kalau nggak ada saya, Bapak Ibu Gembala nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau nggak ada saya, kan pelayanan ini nggak akan berjalan. Kalau nggak ada saya, ibadah ini nggak berjalan. Hati-hati Bapak Saudara. Tapi saya yakin
itu nggak ada di jemaat Sunday Hope. Amin, Bapak Saudara. Kita adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, Bapak Saudara. Dan kita tahu Tuhan nggak suka dengan itu, Bapak Saudara. Karena kita tahu Tuhan benci kepada orang-orang yang merasa hebat, yang merasa pintar, yang merasa dia nomor satu. Jadi lupa Bapak Saudara kalau udah nangis, Bapak Saudara. Jadi Tuhan benci kepada kesombongan, Bapak Saudara. Kesombongan, kecongkakan hampir mirip, Bapak Saudara. Sama-sama sombong, sama-sama congkak, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hati-hati jaga mulut kita, Bapak Saudara. Karena dari mulut ini dapat berkata sesuatu yang baik, tapi dari mulut ini juga dapat berkata sesuatu yang tidak baik. Dari mulut ini kita bisa membangun kehidupan, Bapak Saudara. Tapi dari mulut yang satu ini juga kita dapat bisa membunuh suatu kehidupan seseorang. Maksudnya apa membunuh? Kita mengatai seseorang, kita menjelekkan seseorang. Ngomong-ngomong soal mulut, Bapak Saudara, saya teringat bulan lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan, Bapak Saudara. Kan bulan lalu viral, Bapak Saudara. Nanti saya kasih tahu. Nah, jadi bulan lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan, pas saya duduk di depan hamba Tuhannya itu. Jadi pelajaran buat saya, pelajaran buat kita semua ya kan, yang membawakan firman di depan ya, yang mau berkhotbah dan sebagainya. Nggak salah Bapak Ibu Saudara mencari sebuah lelucon. Kan banyak hamba Tuhan yang lucu-lucu, Bapak Saudara, dan itu biasa disukai sama orang, sama jemaat gitu. Nggak salah ya kan, kita mencari bahan khotbah yang lucu, bahan khotbah yang bikin orang tertawa, nggak salah, Bapak Saudara. Tapi khotbahnya pendeta ini bagus, Bapak Saudara. Bagus, cuma satu ini ya kan, dia mencari sesuatu yang lucu. Bagi saya sedih, Bapak Saudara, bagi saya sedih. Dia ngomong gini, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara ingin terbang bagaikan Raja Wali ya? Bagaikan Raja Wali kan terbang ya kan? Kan bagus, Bapak Saudara ya kan? Di tengah badai Raja Wali itu terbang. Yang berikutnya yang bikin saya sedih, Bapak Saudara. Dia bilang begini, atau Bapak Ibu Saudara ingin seperti kejadian yang kemarin, satu keluarga terbang dari apartemen. Tahu Bapak Ibu Saudara, bulan lalu kejadian yang mengenaskan, satu keluarga lompat bunuh diri dari sebuah apartemen. Wah, saya dengar itu langsung sedih kan. Maksudnya itu kan sesuatu yang nggak lucu, Bapak Ibu Saudara. Jangan dibikin sebuah lelucon. Tapi ironisnya kadang kita merasa itu, karena kita merasa itu bukan sama-sama kita. Jadi kita ketawa ya kan. Itu sesuatu yang, aduh ya kan. Saya bilang sama sesama kaum bapak, saya bersaksi di komunitas kaum bapak, saya bilang, yang meninggal itu bukan saudara saya. Yang meninggal itu bukan teman saya juga nggak kenal. Tapi di saat saya membaca beritanya di bulan lalu yang sempat viral, Bapak Saudara, ada sebuah kalimat di sana ya kan, satu keluarga ini bunuh diri akibat masalah. Tahu Bapak Saudara masalah apa? Masalah ekonomi, masalah keuangan. Dan itu yang membuat hati saya kan Bapak Saudara, saya tahu, Bapak Saudara tahu, beberapa tahun yang lalu kan saya terkena masalah tentang ekonomi. Jadi di saat saya baca itu, betapa bersyukurnya saya. Maksudnya saya bilang betapa bersyukurnya saya kalau saya nggak meminta kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kalau Tuhan nggak memberikan kekuatan kepada saya, mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak baik seperti itu, Bapak Saudara. Tapi bersyukur ya kan, bersyukur Tuhan sayang buat saya dan saudara. Apapun yang kita alami, Tuhan bilang segala perkara dapat saya tanggung, dapat saudara tanggung. Asal satu, segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, Bapak Saudara, segala perkara bisa kita lewati, Bapak Saudara. Tapi yang mengenaskan di kejadian satu keluarga ini, karena saya mengalami, saya bisa memperkirakan, Saudara, selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan. Kejadiannya itu kalau Bapak Ibu Saudara baca
beritanya ya, sudah kurang lebih 2 tahun, ya kan, kurang lebih 2 tahun dia menghadapi masalah keuangan itu, saudara. Tapi tetangganya bilang, oh iya, ada penagih hutang datang ke rumahnya, makanya dia pindah dan sebagainya. Terus tetangganya bilang, oh iya, ibunya sempat jualan apa, ibunya sempat minjem uang, tetangganya kasih. Tapi ya itu saudara, 2 tahun dia menjalani kehidupan ini ya, akhirnya dia menemukan suatu titik kejenuhan, saudara. Capek hidup ini kan, hutang gak lunas-lunas, yang datang dia kolektor dan sebagainya, dicari-cari orang dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan suatu perbuatan yang tidak enak bagi saudara ya. Terus saya berkata kepada kaum bapak saya bilang, andai kata bagi saudara, andai kata sekitar orang tersebut, sekitar yang satu keluarga ini, yang baik itu saudaranya, baik itu temannya, mereka mempunyai kasih Bapak Ibu Saudara, mungkin dia gak sampai bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kita manusia egois, kita mementingkan kita dulu, kita mementingkan keluarga kita dulu, sehingga kita gak melihat sekeliling kita. Kadang kalau kita bayangin apa salahnya ya kan, sekitarnya menolong, saudara terdekatnya menolong, mungkin dia gak sampai putus asa begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kasih di dunia ini semakin dingin Bapak Ibu Saudara. Kasih akan sesama semakin dingin, semakin gak ada. Itu tugasnya saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Allah adalah kasih. Kita anak-anak kasih Bapak Ibu Saudara. Pancarkan kasih itu di sekeliling kita. Kalau banyak anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih, yang memberikan tangannya kepada mereka satu keluarga, saya yakin Bapak Ibu Saudara, saya yakin nggak sampai kejadian sampai satu keluarga itu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu sampai tangannya diikat Bapak Ibu Saudara. Diikat antara lain mungkin ya Bapak Ibu Saudara, mungkin anaknya atau apa yang nggak pengen, tapi karena diikat kan, di saat satu orang jatuh, 2 orang jatuh, mau nggak mau semuanya itu jatuh Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini menjadi pelajaran yang berharga Bapak Ibu Saudara buat saya dan saudara, bahwa mari kita berikan kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Kita nggak bisa menjangkau yang jauh-jauh, tapi kita bisa menjangkau yang ada di sekeliling kita Bapak Saudara. Kita bisa berdampak di sekitar kita. Mungkin cuma bisa 1 orang, 2 orang, 1 langkah daripada kita di sebelah rumah kita dan sebagainya. Kita bisa memberikan kasih itu kepada mereka, sehingga orang akan melihat ada Yesus yang hidup di dalam diri kita Bapak Saudara. Jadi hati-hati Bapak Saudara dengan mulut Bapak Saudara. Membenci, arti takut akan Tuhan yang kedua ialah membenci apa yang Tuhan benci Bapak Saudara. Dan membenci kejahatan itu kita nggak bisa netral Bapak Saudara. Maksudnya kalau ibarat kita jalan kiri dan kanan, Bapak Ibu Saudara nggak bisa ada di tengah. Bapak Ibu Saudara memilih mengikut Tuhan atau mengikut dunia. Kenapa di saat Bapak Ibu Saudara netral di tengah, Bapak Ibu Saudara cepat atau lambat kalau nggak kuat akan bisa tertarik ke jalan yang menuju kejahatan Bapak Saudara. Karena di Mazmur 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa firman Tuhan berkata yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa? Berdiri aja di jalan orang berdosa jangan Bapak Saudara. Kenapa? Nanti Bapak Ibu Saudara akan tertarik kan di jalan orang berdosa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara harus berkata dalam diri, saya ingin berdiri di jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi membenci kejahatan, Bapak Ibu Saudara tidak bisa netral. Bapak Ibu Saudara harus tegas ya kan, bahwa saya ingin mengikut Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Nggak bisa ya udahlah nanti dah lihat aja gimana ya. Kalau kita nggak kuat bisa, dan tarikan yang pergaulan kita, teman-teman kita lebih kuat ya kan, kita akan gak ikut Bapak Saudara ke jalan yang mereka lakukan Bapak Saudara. Jadi saya berharap kita semua yang di sini
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan, khususnya ibu-ibu ya, bapak-bapak mungkin sedikit ya. Kalau ibu-ibu duduk di ibu-ibu yang sedang menggosip gitu, kan kalau makanya kan firman Tuhan bilang jangan duduk ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu ya. Kalau ibu-ibu itu enggak berdiri dari kumpulan itu, cepat atau lambat dia akan mengucapkan kata-kata cemooh. Maksudnya gini, si A begini-begini loh. Mungkin semenit pertama bisa diam gitu. Si B gini-gini, 2 menit pertama diam. Pas udah 5 menit jatuh juga nih mulut ibu-ibu kan. Ini langsung, oh iya benar itu, udah. Kenapa? Ya emang firman Tuhan bilang gitu. Kalau orang lagi ngegosip dan sebagainya, jangan ikut nimbrung. Pasti nanti cepat atau lambat nih mulut ikutan juga Bapak Saudara. Jadi terhadap kejahatan Bapak Ibu Saudara harus lebih tegas ya kan, bahwa kita tidak akan melakukannya. Arti takut akan Tuhan yang berikutnya, yang ketiga adalah menyukai apa yang Tuhan sukai Bapak Saudara. Apa sih yang Tuhan sukai Bapak Saudara? Kalau kita baca di Yeremia 9 ayat yang ke-24, Yeremia 9 ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi kalau kita membaca dari Yeremia 9 ayat ke-24, arti takut Tuhan yang ketiga ialah menyukai apa yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan sukai Bapak Saudara kalau kita baca di Yeremia 9 ayat 24? Menyukai apa yang Tuhan sukai yaitu memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Kita baca dulu. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Arti takut akan Tuhan yang ketiga ialah memahami dan mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang paling terpenting melakukan firman Tuhan, Bapak Saudara. Apa sih Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sukai Bapak Saudara? Saya bikin catatan dari firman Tuhan Bapak Saudara. Apa sih yang Tuhan sukai Bapak Ibu Saudara? Istri. Tuhan suka istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan suka loh Bapak Saudara, para istri tunduk kepada suami. Terus apa sih yang Tuhan sukai lagi? Suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata ya kan, hai para suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar kepada istrimu. Itu Tuhan suka Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang Tuhan sukai? Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bukan buat orang tua, Bapak Saudara. Di saat anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, firman Tuhan berkata ya kan, supaya anak-anak tersebut panjang umurmu, supaya anak-anak tersebut berbahagia di bumi ini. Dan kepada bapak-bapak Tuhan suka, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Jadi kita yang punya anak, bapak-bapak yang jangan sakiti anakmu, supaya jangan tawar hati anak kita. Dan kepada kita bapak-bapak, didiklah anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Buat hamba-hamba, buat para pekerja yang bekerja di bidang apapun Bapak Saudara ya kan, taatilah Tuhan yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan atasan kita, hanya untuk menyenangkan bos kita, Saudara, melainkan bekerjalah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dan kamu akan menerima balasannya dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan buat bos kita, buat majikan kita, buat tuan kita, buat pemimpin yang ada di atas kita, itu semuanya Tuhan bilang kamu akan menerimanya balasannya dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara kan? Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan akan memberikannya, membalasnya tanpa Tuhan akan berhutang kepada Bapak Ibu Saudara. Dan
kamu tuan-tuan yang mempunyai usaha, yang mempunyai mungkin yang mempunyai usaha sendiri, yang mempunyai pekerjaan sendiri, dan kamu tuan-tuan perbuatan demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu itu ada di sorga dan tidak memandang muka. Kan Tuhan yang punya usaha sama Tuhan yang pekerja usaha kan sama kalau saudara. Maksudnya apa? Jangan merasa karena kita mempunyai dia sebagai karyawan, kita semena-mena pada karyawan kita. Kita merasa, lu kan udah saya gaji dan sebagainya. Jangan saudara. Ingat ya, Tuhan saya dan Tuhan mereka adalah sama saudara. Tuhan yang sedang melihat dari atas sorga, dan Tuhan yang tidak akan memandang muka saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita saudara. Dan Tuhan suka Bapak Ibu Saudara, kita beribadah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan takut, dengan taat, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kehausan, dengan penuh kerinduan, dan ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Beribadah kepada Tuhan dengan suatu kerinduan yang benar-benar yang benar-benar orang yang merasakan kehausan Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bilang ya, yang tadi saya umpamakan, kalau Tuhan Maha Besar ada di depan ini ya, maka sudah selayaknya Bapak Ibu Saudara untuk takut dan gemetar akan Tuhan yang sedang memperhatikan Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, yang sedang memperhatikan Bapak Ibu Saudara sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pasti kan responnya kita akan memberikan yang terbaik, memberikan pujian penyembahan kita yang benar-benar hormat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan suka Bapak Ibu Saudara. Tuhan suka saudara-saudara yang kekasih, kita senantiasa taat, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Bapak Saudara. Itu arti takut akan Tuhan Bapak Saudara. Nah, yang berikutnya ialah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan Bapak Saudara. Jadi kalau segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lihat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat dulu yang dari ciri-ciri orang tersebut. Oh, orang tersebut takut akan Tuhan. Ciri-ciri yang pertama ialah kita baca di Kejadian 26 ayat yang ke-25. Ini cerita tentang Ishak Bapak Ibu Saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-25, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ishak memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah ia tahu prioritas yang pertama, yang terutama di dalam kehidupannya, saudara. Dari Ishak sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita ialah kita harus mendirikan mezbah, saudara. Mezbah berbicara tentang ibadah. Mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi prioritas pertama orang yang ciri takut akan Tuhan, dia tahu yang pertama di dalam kehidupan dia harus membangun mezbah. Di dalam keluarga kita bangun mezbah keluarga kita. Di dalam gereja kita bangun persekutuan doa kita. Yang pertama mendirikan mezbah di situ. Yang kedua dan mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua ia memasang kemahnya di situ. Kemah berbicara tentang keluarga, Bapak Saudara. Di saat dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allahnya. Yang kedua yang ia lakukan ialah ia membangun hubungan yang baik buat keluarganya. Ia memberikan perlindungan buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya, buat keluarganya. Ya, Ishak mendirikan kemah di situ, Bapak Saudara. Dan yang ketiga lalu hamba-hambanya menggali sumur berbicara tentang pekerjaan, Bapak Saudara. Berbicara tentang usaha. Baru yang ketiga dia tahu ya kan, setelah dia mendahulukan Tuhan, mendahulukan keluarganya, baru ia bertanggung jawab, Bapak Saudara. Dia bekerja, dia berusaha, Bapak Saudara. Jangan sampai terbalik, Bapak Saudara. Kadang kita manusia saking sibuknya oleh dunia ini, kita terbalik, Bapak Saudara. Bangun kesiangan, lupa untuk saat teduh dan berdoa dan sebagainya. Langsung kerja dan sebagainya kan, tanpa berdoa, Bapak Saudara. Hati-hati, Bapak Saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, ciri yang pertama kita tahu prioritas yang utama dan pertama di dalam kehidupan kita. Kita akan mendahulukan Tuhan, kita akan mendahulukan keluarga kita, dan yang ketiga kita akan mendahulukan
pekerjaan kita, usaha kita, sehingga kita bertanggung jawab buat diri kita dan kepada keluarga kita. Para laki-laki, baik itu yang muda maupun yang tua, yang berfungsilah sebagai imam dan raja dan nabi di keluarga kita. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarga kita, berfungsilah sebagai itu, Bapak Saudara. Yang berikutnya, apa sih ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua? Di Yesaya 11 ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat yang ketiga berkata, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua ialah ia tidak mudah menghakimi seseorang, Bapak Saudara. Berbicara tentang yang satu keluarga kemarin, Bapak Saudara, ada seorang berkata kepada saya, oh iya Pak, ya Pak, dia nggak punya Tuhan dalam hidupnya, makanya dia melakukan tindakan yang tidak benar ini. Terus saya bilang, ya, kalau dia nggak ada Tuhan, mungkin 2 tahun yang lalu kejadian yang menimpa dia, mungkin dia langsung lewat, Bapak Saudara. Dia berusaha menjalani kehidupan ini, Bapak Saudara. Kalau saya belajar gimana, Bapak Saudara? Saya belajar, kita nggak nolong itu orang, Bapak Saudara. Kita nggak bantu mereka yang terkena bencana tersebut, Bapak Saudara. Jangan sampai kita menghakimi mereka, Bapak Saudara. Kita nggak nolong orang, kita ngomongin orang, kita ngejatuhin orang, kita ngejelekin orang, Bapak Saudara. Luar biasa, Bapak Saudara. Apalagi yang ngomongnya kita, Bapak Saudara, yang kita mengaku kita adalah anak Tuhan, Bapak Saudara. Jangan, Bapak Saudara, kan? Karena ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua, ia nggak mudah menghakimi seseorang. Saya cuma bilang, ya, tadi yang saya bilang sama Bapak Saudara, kalau saja sekitar dia, kan kita hidup pasti punya saudara, Bapak Saudara. Ada di sini yang nggak punya saudara, lahir tiba-tiba muncul dari langit, pasti ada orang tua punya saudara, ya kan, dari saudara mama, dari saudara papa, ya. Yang kalau yang anak tunggal mungkin nggak ada adik kakak, tapi kan ada saudara dari orang tua, Bapak Saudara. Kita punya ring pertama namanya saudara. Dan saya bilang sama teman saya ini, andai kata ring pertama saudaranya menolong mereka, saya yakin gak bakal kejadian seperti itu, Bapak Saudara. Tapi karena ring pertama saudara yang menutup diri, ya kan, memblok diri mereka, ya kan, urusan lu, ya kan, urusan saya, sehingga keluarga ini merasa saya udah gak punya saudara lagi, ya. Dan ring kedua adalah teman-teman sekitarnya. Ya sama, ya kan, teman-temannya memblok diri mereka, ya. Sehingga dia merasa saya gak punya teman-teman lagi yang menolong mereka. Kalau mereka orang Kristen, ya mungkin dia meminta kepada gereja. Tapi kalau bukan orang Kristen, mungkin dia meminta ke tempat ibadah mereka dan sebagainya. Saya nggak tahu, Saudara. Tapi kalau mereka beribadah, kita bilang, tapi kalau saya baca ceritanya, kayaknya mereka bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Tapi bukan masalah itunya, Saudara. Masalahnya, ya itu saya bilang, dunia ini hilang akan kasih Tuhan, Saudara. Ada dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, ya. Dunia ini menuju kepada keegoisan manusia. Masing-masing mementingkan diri sendiri, ya. Saya dulu, ya. Padahal kalau kita boleh berhitung-hitung, Bapak Saudara, tentang kejadian yang waktu itu, kalau sekitar mereka menolong mereka dengan secukupnya dari begitu banyak orang, Bapak Saudara, mungkin gak bakal kejadian seperti ini, Bapak Saudara. Tapi karena merasa, saya ngasih uang 500.000, saya ngasih uang 1 juta dan sebagainya. Padahal kalau kita berpikir, kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita mengeluarkan uang, bulan ini 500.000, 1 juta. Bulan depan kita dapat, Bapak Saudara, lagi besar. Tapi buat mereka, ya kan, yang mereka dapat dari sumbangan yang mengumpulkan buat mereka, Bapak Saudara, itu mereka gunakan buat biaya hidup mereka, Bapak Saudara. Dan juga mungkin mereka gunakan buat membayar utang mereka, Bapak Saudara. Jadi suatu pelajaran buat kita, ya kan, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua ialah jangan mudah menghakimi seseorang, Bapak Saudara. Puji Tuhan kita menolong, Bapak Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak menolong orang,
Bapak Ibu Saudara nggak kenal itu orang, Bapak Ibu Saudara berusaha menjadi hakim itu orang. Jangan sampai itu terjadi, Saudara. Dan saya yakin itu tidak ada di jemaat Kasade Home. Amin, Saudara. Terlihat muka-muka yang tidak mudah menghakimi orang, Saudara. Yang berikutnya, Saudara, apa sih ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yang berikutnya, dia sangat percaya kepada Tuhan, Saudara. Di Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Puji firman Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ini merupakan kekuatan buat saya pribadi, Saudara. Di saat saya bisa melewati kehidupan di hari ini, saya tanamkan dalam diri saya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, hai Edi, percayalah kepada Tuhan. Itu saya tanamkan dalam hati saya paling dalam. Saya percaya kepada Tuhan ya, karena hanya Tuhanlah pertolongan saya dan perisai bagi saya. Di saat kita bisa menanamkan itu dalam hati kita, dalam-dalam, Saudara, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percaya, Saudara, bisa kita lewati. Kenapa? Karena percaya di sini, saya belajar, Saudara, saya teliti, rupanya berasal dari kata Ibrani bautak, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat atau yang kokoh kepada kebenaran pribadi seseorang, kepada kekuatan seseorang. Jadi dia ini benar-benar percaya yang kuat, yang kokoh kepada siapa? Kita tahu, Saudara, kepada Tuhan, Saudara. Jadi tanamkan kepercayaan kita, keyakinan kita yang benar-benar kuat, yang benar-benar kokoh bahwa suatu kebenaran Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ada mujizat, Bapak Ibu Saudara, semuanya bisa dilalui. Andai kata nggak ada mujizat, saudara percaya bahwa dia suatu pribadi, suatu kebenaran yang pasti akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Dia Tuhan yang maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tahu cuma beberapa langkah dalam hidup kita, tapi dia Tuhan yang maha tahu sampai akhir cerita hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dia sangat percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, apa sih ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Kita baca di Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang berikutnya ialah dia takut menjauh daripada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia rindu untuk berhubungan terus dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara punya handphone, pasti kan pengen handphonenya connect terus, gitu. Apalagi di sini ada wifi ya kan, pengennya connect terus ke wifi, gitu. Tapi berapa banyak dari kita ya kan, kita lupa ya, kita pengen connect ke Tuhan, gitu. Kayaknya mau pilih connect ke Tuhan atau pilih connect ke internet, gitu. Kadang kita baru bisa pilih, aduh Tuhan, aduh ini kok sinyalnya ngeselin nih, aduh jadi nggak bisa main sosmed nih, jadi nggak bisa menghubungi siapa-siapa lah, udah keselnya minta ampun. Pernah nggak kita tanya di dalam diri kita, kok kayaknya saya nggak bisa menghubungi Tuhan dalam hidup saya? Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, Bapak Saudara, saudara rindu, saudara nggak pengen ngejauh dari hadirat Tuhan, saudara pengen connect terus sama Tuhan, pengen nyambung terus sama Tuhan, Bapak Saudara. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Dia takut menjauh dari Tuhan, Bapak Saudara. Yang berikutnya, apa yang kita alami jika kita takut akan Tuhan, Bapak Saudara? Saya simpulkan ada beberapa, Bapak Saudara. Apa yang kita alami jika kita takut akan Tuhan? Yang pertama di Amsal 14 ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat yang ke-27 itu 27 berkata, "Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut." Apa yang saudara alami jika saudara takut akan Tuhan? Saudara akan menemukan sumber kehidupan, Bapak Saudara. Sumber kehidupan ada di bumi, sumber kehidupan ada di sorga, Bapak Saudara. Itu yang Bapak Ibu Saudara akan alami jika Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan. Yang berikutnya,
Apa yang Bapak Ibu Saudara alami jika Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan? Di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi yang saudara alami jika saudara takut akan Tuhan ialah saudara akan mendapatkan arahan atau petunjuk dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di saat Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan arahan kepada saya dan saudara jalan mana yang harus kita pilih, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir saya undang pemain musik untuk ke depan. Yang terakhir, apa yang saudara alami jika saudara takut akan Tuhan? Di Amsal 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi di saat Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan mengalami ketentraman, Bapak Ibu Saudara akan mengalami perlindungan buat saudara dan buat anak-anak Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di saat kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketentraman itu nggak bisa dipakai uang, Bapak Ibu Saudara. Ketentraman itu hanya ada di dalam takut akan Tuhan. Makanya kita sering mendengar banyak orang kaya kenapa dia bunuh diri, karena dia nggak ada takut akan Tuhan, Bapak. Dia nggak menemukan ketentraman yang sejati dalam hidup ini. Dia bisa membeli ketentraman yang hanya satu harian. Setelah itu dia nggak menemukan ketentraman, Bapak Saudara. Tapi di ayat ini berkata dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tuhan kita dahsyat, Bapak Saudara. Tuhan kita itu adil, Bapak Saudara. Nggak perlu harus jadi orang terkaya atau orang yang memiliki kekayaan yang wow untuk Bapak Ibu Saudara dapat menerima ketentraman yang besar. Hanya takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami ketentraman yang besar buat saudara dan buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari kita siapkan hati kita, Saudara. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
buat kami semua Bapa, yang rindu akan Engkau, yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami memperingati Engkau Tuhan, Tuhan yang telah mati bagi kami. Kami yang berdosa ini Tuhan layakkan, Tuhan angkat kami sedemikian tinggi menjadi anak-anak Allah yang mati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami, sehingga kami layak Bapa menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Salibmu, hanya karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu kami menang dalam hidup ini. Engkau yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa berperang atas hidup kami. Karena salibmu, karena salibmu kami bisa hidup Bapa. Karena salibmu kami menang. Saya bacakan roti perjamuan kudus yang saya dapat Bapak Ibu ayatnya di Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Dan sesudah
itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari saudara kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh thank you Lord. Terima kasih. Buat segala yang Tuhan beri. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih. Terima kasih. Buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan yang memulai dalam hidup kami. Maka kami akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa. Berikan kami kuasa-Mu Roh Kudus. Sehingga tanda-tanda heran dan ajaib akan menyertai kami orang-orang percaya. Berikan kami kasih-Mu Bapa. Berikan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat membagikan kasih Tuhan kepada sekitar kami, bagi sekeliling kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, hidup kami adalah suratan yang tertulis yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga segala pujian, hormat, kemuliaan-Mu Tuhan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa atas hari yang indah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami telah menerima kekuatan yang baru berasal daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami terima kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tanamkan Bapa kepada kami semua Bapa, supaya kami mempunyai takut akan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu bagi saudara. Tuhan memberkati.
akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilahkan Kak Natasha. Mari kita selalu berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kami pada pagi hari ini sementara Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya kami persembahan ini semoga bisa menjadi berkat untuk pemain Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya penuh Tuhan Yesus, haleluya. Dengan mutu. Melihat warta jemaat Jumat 19 April 2024 ibadah komsel di tempatnya Pak Musa. Belnya belum tahu, firman Tuhannya juga belum tahu. Sabtu 20 April 2024 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Jumat 19 April 2024 ibadah komsel di tempat Bapak Musa Hartono. WL-nya Kak Atika, firman Tuhannya saya sendiri. Sabtu 20 April 2024 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 21 April 2024 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Tugas minggu depan WL-nya Kak Rudi, singernya Kak Linza dan Ibu Gunari. Kantong persembahan Ibu Karmina. Pemain musiknya grup Elsa Dehom. Petugas LCD-nya Kak Frans. Pelayan sekolah minggu Kak Rian dan Kak Melena. Doa syafaatnya saya sendiri. Mungkin ada pengumuman tambahan? Gak ada kan? Bahasannya silakan doa syafaat. Sebenarnya Om Atina tapi katanya kakinya sakit dan diganti oleh Kak Milna. Saya persilakan untuk maju ke depan dan nanti doa berkatnya Ibu Gembala. Baik, mari Bapak Ibu kita mau bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah melaksanakan setiap ibadah kami. Kami sungguh sangat bersuka cita karena Tuhan kami sudah mendapat berkat yang begitu melimpah daripadamu. Bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar tadi boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan-Mu ya Bapa kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami tapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap persembahan yang kami terima tadi Tuhan boleh menyenangkan setiap hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap gereja ini. Kami rindu ya Bapa supaya Tuhan terus menyertai gereja ini. Apapun yang menjadi visi misi gereja ini, apapun rencana ke depannya kami mau berdoa. Kiranya tangan Tuhan terus bekerja semakin hari semakin Tuhan pakai gereja ini untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu ya Bapa supaya setiap jemaat-jemaat yang ada semakin setia dan takut akan Tuhan. Bahkan mempunyai hati yang benar-benar rindu ingin berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dari pekerjaan, usaha mereka Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap anak mereka, dimanapun mereka berada, bahkan yang sekolah juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepintaran yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga rindu supaya setiap kursi-kursi yang masih kosong, kami rindu supaya Tuhan membawa jiwa-jiwa datang di hadapan tempat ini Bapa. Supaya kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat. Kiranya Tuhan pakai mereka secara luar biasa lagi. Tuhan pakai lagi, biarlah hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan terus mengalir dalam hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya setiap pelayanan yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan boleh memberkati setiap orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Tuhan kami juga teringat untuk keluarganya yang mungkin nanti akan kembali. Biarlah Tuhan tolong mereka di perjalanan, Tuhan sertai hingga mereka boleh diberikan kesehatan dan keselamatannya Bapa, hingga sampai tujuan dengan kuat tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan kami berserahkan, biarlah keluarga mereka dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus tolong. Bapa kami juga berdoa untuk setiap ibadah youth, bahkan anak sekolah minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai lagi setiap anak-anak yang ada, pemuda-pemudi yang ada, untuk melanjutkan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan semakin hari bertumbuh akan ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan setiap bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan di bangsa kami terus ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman di bangsa kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari presiden bahkan setiap jajarannya Tuhan yang menolong. Kiranya mereka boleh jalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami percaya lewat pertolongan Tuhan bangsa kami dimenangkan. Tuhan kami juga rindu kiranya di bangsa kami ini, apapun yang ada di dalamnya, baik gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik di desa, di kota, bahkan pelosok sekalipun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pakai lewat gereja yang ada, bahkan hamba Tuhan pakai secara lebih luar biasa lagi. Kami tahu banyak hal-hal yang menjadi tantangan bagi mereka, tapi kami percaya biarlah lewat mereka kami boleh menyampaikan setiap Injil Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mengakhiri juga ibadah kami. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Apapun yang menjadi setiap masalah kami, apapun yang menjadi setiap pergumulan kami, Tuhan yang menolong. Biarlah setiap kami nanti pulang selalu membawa berkat yang melimpah-limpah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita aminkan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memujikan. Bapak, sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kita berdoa untuk Bapak Pendeta Edi. Bapak pakai dia lebih lagi, Tuhan. Dimanapun dia berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak pakai dia, berkati keluarga besarnya, berkati keluarganya Tuhan. Bapak, kami percaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rindukan, apa yang dia rencanakan untuk keluarganya, Kau yang menggenapinya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dia juga akan pulang bersama keluarganya, Bapak. Meskipun hamba-Mu dan suami hamba kehilangan mereka, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya. Meskipun jauh, tapi hati kami semakin dekat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas semua kasih-Mu, penyertaan kasih-Mu Bapak untuk Edi dan keluarga, dan juga mama hamba, dan juga untuk Ajam Bapak. Sepanjang perjalanan, penyertaan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Yesus memberkati kita semuanya.